Bro, siap-siap. Indonesia bakal bikin panggung internasional bergetar di The Main Naval Parade 2025 di Rusia. Iya, lo nggak salah dengar. Gak cuma kirim salam, tapi juga bakal ngirim duo kapal Gahar, Fraki Brawijaya 320 dan kapal rumah sakit, Kri Dr. Rajiman Wedjodiningrat 992. Wah, ini sih bukan cuma soal pamer, tapi unjuk gigi kalau armada laut kita bukan kaleng-kaleng. Bayangin deh, Kri Brawijaya 320, kapal perang baru yang masih kinclong, bakal meluncur gagah dengan bendera merah putih berkibar, siap bikin kapal-kapal dari negara lain ngelirik iri. Belum lagi Kri Dr. Rajiman Wedjodiningrat 992, kapal rumah sakit yang bawa pesan perdamaian, kami siap perang, tapi kami juga siap nyembuhin. Keren nggak tuh? Diplomasi gaya TNI AL, tangan kanan pegang meriam, tangan kiri bawa perban. Acara ini bakal jadi salah satu parade laut terbesar di dunia, dan Rusia pastinya bakal ngajak semua sahabatnya buat datang. Indonesia bakal berdiri sejajar dengan negara-negara kuat lainnya, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan sekutunya. Tapi jangan salah, kita datang bukan cuma buat numpang lewat. Kita mau nunjukin, kapal gue cakep kan? Mesin baru, persenjataan lengkap, radar canggih, plus kru yang kece. Nah, ngomongin soal Kri Brawijaya 320, ini kapal masuk kelas PKR, perusak kawal rudal, yang dimodifikasi buat misi serbu cepat dan pengawalan. Persenjataannya? Siap bikin musuh mikir dua kali sebelum macam-macam. Ada meriam utama, peluncur rudal anti kapal, senapan mesin, dan sistem peperangan elektronik yang bisa bikin bingung radar lawan. Asli, ini kapal bukan cuma buat mejeng, tapi juga siap adu jotos di laut kalau perlu. Sedangkan Kri Dr. Rajiman Wedjodiningrat 992, meskipun statusnya kapal rumah sakit, jangan kira nggak bisa ngasih efek deterensi. Dengan fasilitas medis lengkap, ruang operasi, dan helipad buat evakuasi udara, kapal ini bisa jadi game changer di misi kemanusiaan maupun operasi militer. Ada musuh yang mau bikin ribut, kita siap. Ada korban sipil atau prajurit yang butuh pertolongan, kita juga siap. Yang lucu tuh bayangin nanti pas parade, kapal-kapal gede Amerika Serikat kayak destroyer kelas Arleigh Burke, kapal induk Inggris atau fregat canggih Perancis, semua baris rapih. Tiba-tiba dari kejauhan nongol Kri Brawijaya 320 sambil narik perhatian kayak permisi yang baru masuk mau lewat. Pasti kru kapal negara lain langsung mikir, wah ini Indonesia serius nih. Bahkan di kalangan pengamat militer, kehadiran Indonesia di parade ini bakal jadi sinyal penting. Bukan cuma soal kapal, tapi soal pesan strategis. Indonesia makin aktif di panggung global, bukan lagi cuma sebagai penonton, tapi sebagai pemain utama. Ditambah Indonesia juga sering ikut latihan gabungan multinasional, dari Impact bareng Amerika Serikat sampai latihan bilateral dengan Jepang, Australia, dan negara ASEAN lainnya. Dan jangan lupakan aspek politiknya. Kirim kapal ke Rusia saat situasi geopolitik lagi panas. Wah, itu berarti Indonesia pinter mainkan posisi non-bloknya. Kita nggak ikut blok Amerika Serikat, nggak juga asal ngikut Rusia. Kita main di tengah, jaga hubungan baik sama semua pihak, tapi tetap nunjukin kalau kita punya kemampuan dan niat untuk mandiri. Diplomasi ala Indonesia tuh unik, sambil senyum, sambil siap gebuk kalau ada yang kurang ajar. Oh iya bro, parade ini bukan cuma soal kapal perang doang, biasanya ada atraksi pesawat tempur juga. Mungkin Rusia bakal pamer Sukhoi Su-35 atau pesawat pembom mereka. Duh, coba ya kalau Indonesia udah dapet Rafale F-3R atau F-15X dari Amerika Serikat, bisa ikut terbang juga di parade. Fix makin bikin merinding lawan. Tapi ya sabar dulu, pesawatnya kan masih proses datang. Jadi kalau kita lihat, kiriman Kri Brawijaya 320 dan Kri Dr. Rajiman Wedjodiningrat 992 ini bukan sekedar jalan-jalan atau wisata maritim. Ini langkah strategis buat bilang ke dunia, Indonesia ada di sini dan kami siap main di level global. Serius, langkah kayak gini tuh mahal nilainya, baik secara diplomatik, militer, maupun moral. Nah, bayangin nih, pas Kri Brawijaya 320 dan Kri Dr. Rajiman Wedjodiningrat 992 melaju gagah di antara armada laut dunia. Kamera-kamera media internasional pasti langsung fokus ke merah putih yang berkibar di haluan. Kru kapal Indonesia udah pasti bakal pasang wajah cool, tapi dalam hati deg-degan, karena sadar seluruh dunia lagi nonton. Apalagi di parade Rusia ini, penontonnya bukan kaleng-kaleng. Mulai dari pejabat tinggi militer, diplomat internasional, sampai para pengamat militer yang hobi ngulik spesifikasi senjata. Tapi jangan salah sangka ya, ini parade bukan cuma ajang pamer kapal doang.
Di balik acara megah ini ada banyak manuver politik yang lagi dimainkan. Indonesia dengan kirim 2 kapal ini lagi ngasih pesan halus tapi nendang. Kami bukan negara kecil yang bisa diabaikan. Kami siap kerjasama dengan siapa aja asal menghormati prinsip kami. Dalam bahasa diplomasi ini tuh semacam bilang, lu mau temenan sama gue? Oke, tapi jangan coba-coba nyetir gue. Mantap gak tuh bro? Dan ya jangan lupa, KRI Brawijaya 320 ini generasi baru, masih bau pabrik, teknologinya pun cakep, dengan radar mutakhir, sistem peperangan elektronik, plus rudal anti kapal yang bisa bikin kapal lawan jungkir balik kalau kena. Kapal ini jadi simbol kalau Indonesia serius memperkuat armada lautnya. Sementara KRI Dr. Rajiman Weddiodiningrat 992, walaupun statusnya kapal rumah sakit, punya peran yang gak kalah strategis. Dalam operasi militer modern, kapal rumah sakit itu vital. Gak cuma buat misi kemanusiaan, tapi juga jaga moral prajurit. Karena prajurit itu baru bisa tempur maksimal kalau tahu mereka punya cadangan medis yang siap sedia. Coba bayangin nih, di tengah parade ada destroyer Amerika Serikat kelas Arleigh Burke lewat dengan persenjataan lengkap, radar raksasa, plus sistem Aegis yang canggih. Di sebelahnya ada fregat Inggris kelas Type 26, lalu fregat Perancis kelas Frame, dan tiba-tiba dari arah lain nongol kapal Indonesia. Waduh, yang lain pasti mikir, ini Indonesia datang beneran nih, bukan cuma numpang selfie. Gak cuma itu, kalau kita lihat peta geopolitik sekarang, Indonesia tuh main di posisi yang serba tricky. Di satu sisi, kita deket sama Amerika Serikat, Jepang, dan sekutu-sekutunya, karena sering latihan gabungan dan punya kepentingan keamanan di Indo-Pasifik. Tapi di sisi lain, kita juga punya hubungan baik sama Rusia, Tiongkok, bahkan Iran. Makanya, ngirim kapal perang ke parade Rusia ini tuh langkah cerdas buat bilang, gue temenan sama semua, tapi tetap jaga jarak yang sehat. Yang bikin makin lucu tuh, kadang kalau kru kapal Indonesia ngobrol sama kru kapal asing di acara beginian, pasti ada momen-momen awkward. Misalnya pas tukeran pin, tukeran topi, atau saling pamer foto kapal. Bayangin aja, kru destroyer Amerika Serikat ngasih pin USS mereka. Kru Rusia ngasih pin Admiral Gorshkov. Terus kru kita nyodorin pin KRI Brawijaya. Pasti pada mikir, wah ini Indonesia makin naik kelas nih. Udah berani ikut main di lingkaran elit. Dan gak kalah penting, parade ini juga bakal jadi ajang unjuk kredibilitas buat industri pertahanan Indonesia. Soalnya banyak senjata dan sistem di kapal kita itu hasil kerjasama luar negeri, plus upgrade dalam negeri. Jadi kalau ada negara lain yang tertarik beli produk pertahanan kita, parade kayak gini bisa jadi etalas berjalan. Lihat tuh kapal Indonesia. Ternyata keren juga ya. Bolehlah nanti beli radar atau senapan dari mereka. Lumayan kan, selain nunjukin kekuatan bisa dapet cuan juga. Belum lagi bro, dari sisi rakyat Indonesia sendiri, momen kayak gini tuh bikin bangga. Lihat kapal perang sendiri mejeng di parade internasional tuh rasanya ngeliat timnas main di Piala Dunia. Apalagi kalau nanti ada siaran langsung atau berita heboh, pasti medsos rame, netizen pada bikin meme, KRI Brawijaya, kapal Sultan Baru Indonesia, atau KRI Dr. Rajiman, rumah sakit berjalan yang lebih keren dari rumah sakit darat. Aku yakin bakal viral di Twitter, Instagram, sampai TikTok. Terus, dari segi militer, ini juga jadi ajang uji kesiapan. Soalnya, perjalanan kapal perang dari Indonesia ke Rusia tuh bukan perjalanan pendek. Kru harus siap mental, fisik, dan teknis. Bayangin, mereka harus melewati ribuan mil laut dari Samudera Hindia, masuk ke Laut Arab, nyebrang terusan Suez, masuk Laut Mediterania, lanjut Laut Hitam baru nyampe ke Rusia. Ini sekaligus jadi latihan endurance buat kapal dan kru, biar tahu mana yang perlu diperbaiki, mana yang udah oke. Gak cuma itu bro, parade ini bakal bikin Indonesia makin dilirik sebagai negara maritim yang serius. Selama ini banyak yang mikir Indonesia kuatnya cuma di darat, di tentara darat. Padahal, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kekuatan laut kita tuh harusnya nomor 1. Nah, acara kayak gini jadi panggung buat bilang, jangan salah bro, laut gua juga kuat. Dan jangan lupakan potensi kerjasama setelah parade. Bisa aja nanti muncul tawaran latihan bersama, alih teknologi, atau bahkan joint production. Misalnya, siapa tahu Rusia nawarin kerjasama bikin kapal selam kelas Kilo. Atau Amerika Serikat nawarin upgrade sistem tempur. Indonesia bisa main di banyak meja sekaligus, dapat untung dari semua sisi. Asal pinter main kartu, kita bisa makin mandiri dan kuat.